Sebelum reformasi, hanya ada sedikit sekali salinan Alkitab yang beredar. Kecuali di kalangan kaum Waldenses, firman Tuhan selama berabad-abad terkunci dalam bahasa mereka. Tetapi sudah tiba waktunya bagi kitab suci untuk diterjemahkan dan diberikan kepada orang-orang di berbagai negeri. Pada abad ke-14, muncul di Inggris bintang pagi reformasi. John Wycliffe adalah pembawa kabar reformasi, bukan hanya untuk Inggris saja tetapi untuk seluruh kekristenan. Wycliffe mendapat pendidikan liberal. Dia dididik dalam falsafah skolastik, dalam kanun gereja, dan dalam undang-undang sivil, terutamanya negaranya sendiri. Saat Wycliffe masih kuliah, ia mulai mempelajari kitab suci. Ketika perhatiannya tertuju pada kitab suci, ia mulai menyelidikinya dengan ketelitian yang sama, yang telah memungkinkan dia untuk menguasai ilmu di sekolah. Dalam firman Tuhan, dia melihat rencana keselamatan dinyatakan, dan Kristus ditetapkan sebagai satu-satunya pembela manusia. Dia menyerahkan dirinya untuk melayani Kristus, dan bertekad untuk memberitakan kebenaran yang telah dia temukan. Seperti para reformis yang lain, Wycliffe pada awal karyanya tidak dapat meramalkan kemana hal itu akan membawanya. Namun, pengabdian pada kebenaran telah membawanya berkonflik dengan kepalsuan. Semakin jelas dia memahami kesalahan-kesalahan kepausan, semakin sungguh-sungguh dia menyampaikan ajaran Alkitab. Dia melihat bahwa gereja Roma telah meninggalkan firman Tuhan demi tradisi manusia. Dia dengan berani menuduh mereka telah membasmi kitab suci, dan menuntut agar Alkitab dikembalikan kepada umat, dan otoritasnya ditegakkan kembali di dalam gereja. Kejahatan lain yang diperangi oleh Wycliffe dengan gigih adalah pendirian institusi biarawan pengemis. Paus telah menganugerahkan kepada para biarawan ini kekuasaan untuk mendengarkan pengakuan dosa dan memberikan pengampunan. Hal ini menjadi sumber kejahatan besar. Karena bertekad untuk meningkatkan keuntungan mereka, para biarawan begitu mudah memberikan pengampunan, sehingga para penjahat dari berbagai kalangan mendatangi mereka. Para cendekiawan dan orang-orang saleh, sebelum ini dengan sia-sia melakukan reformasi dalam institusi monastik ini. Tetapi Wycliffe, dengan wawasan yang lebih jernih, telah dapat menyerang akar permasalahan, dan menyatakan bahwa sistem itu salah, dan harus dihapuskan. Wycliffe mulai menulis dan menerbitkan risalah yang menentang para biarawan. Namun, tujuannya bukan untuk berdebat dengan mereka, melainkan untuk membimbing para umat kepada ajaran Alkitab dan sang penulisnya. Kecaman keras Paus segera dilancarkan terhadapnya. Tampaknya, sudah pasti bahwa Wycliffe akan segera menjadi mangsa pembalasan Roma. Tetapi Tuhan, sekali lagi telah mengulurkan tangannya untuk melindungi hambanya. Kematian Paus Gregorius diikuti oleh pemilihan dua paus yang saling bersaing. Kejadian ini sangat melemahkan kekuasaan kepausan. Sementara itu, Wycliffe dalam pengasingan yang tenang di paroki di Lutherworth, bekerja dengan tekun untuk mengarahkan perhatian orang-orang dari paus-paus yang bersaing ini kepada Yesus. Wycliffe, seperti gurunya, memberitakan Injil kepada orang miskin. Tidak puas hanya menyebarkan terang di rumahnya di Lutherworth, dia bertekad untuk membawa terang itu ke setiap bagian Inggris. Untuk mencapai hal ini, dia telah mengumpul sekelompok pengkhotbah daripada orang-orang sederhana dan saleh, dan yang mencintai kebenaran, untuk menyebarkannya. Namun, karya terbesar dalam hidupnya adalah menerjemahkan kitab suci ke dalam bahasa Inggris, agar setiap orang di Inggris dapat membaca karya Tuhan yang menakjubkan. Akhirnya, pekerjaan Wycliffe untuk menerjemahkan Alkitab dalam bahasa Inggris selesai. Demikianlah Tuhan menempatkan di tangan orang-orang Inggris sebuah cahaya yang tidak akan pernah padam.
Wycliffe kemudian mengajarkan doktrin-doktrin khas Protestanisme mengenai keselamatan melalui iman kepada Kristus dan satu-satunya kebenaran mutlak dari kitab suci. Dan dia telah mengutus para pengkhotbah untuk menyebarkan Alkitab bersama dengan tulisan-tulisannya. Sekali lagi para pemimpin kepausan bersekongkol untuk membungkam suara Wycliffe, dan untuk ketiga kalinya dia diadili. Tetapi Wycliffe tidak menarik kembali ucapannya. Dia dengan berani mempertahankan ajaran-ajarannya. Wycliffe sepenuhnya menduga bahwa nyawanya akan menjadi harga bagi kesetiaannya. Tetapi, pemeliharaan Tuhan tetap melindunginya. Di gerejanya di Lutherworth, ketika dia hendak membagikan komuni, dia jatuh diserang kelumpuhan. Dan dalam waktu yang singkat, nyawanya diambil Tuhan. Tuhan telah menetapkan pekerjaan bagi Wycliffe. Dia telah menaruh firman kebenaran di mulutnya, dan dia telah menempatkan penjaga di sekelilingnya, agar firman ini dapat sampai kepada orang banyak. Ajaran-ajaran yang telah diajarkan oleh Wycliffe terus tersebar untuk sementara waktu. Para pembela kebenaran yang dikucilkan dan disiksa terus berkhotbah di tempat-tempat tersembunyi. Para pengikut kepausan gagal menjatuhkan Wycliffe selama hidupnya. Dan kebencian mereka tidak dapat terpuaskan selama tubuh Wycliffe beristirahat dengan tenang di dalam kubur. Oleh itu, 40 tahun setelah kematian Wycliffe, tulang-tulangnya digali semula dan dibakar di depan umum, dan abunya dibuang ke sungai. Melalui tulisan-tulisan Wycliffe, John Hus dari Bohemia terdorong untuk meninggalkan banyak kesalahan gereja Katolik dan memulai pekerjaan reformasi. Dengan demikian, di kedua negara yang terpisah jauh ini, benih kebenaran ditaburkan. Demikianlah tangan ilahi telah mempersiapkan jalan bagi reformasi besar.